Ini udah menandakan ada maling. Tidak ada tujuan sama sekali untuk menghilangkan nyawa orang. Saya masih berat sekali, Bu, melihat suami saya dibunuh seperti itu. Saya masih nggak terima. Tradisi ini tidak akan kami bunuh, tidak akan kami matikan. Tetap akan ada Tajen Taburah itu. Tetap kita hidupkan ekonomi itu dengan kegiatan lain. Pasti kan ada pasarnya, pasti kan ada customernya. Saya itu ngimpor dari Filipina, khusus ayam jantan buat untuk sabung apa namanya itu. Orang yang suka adu ayam sampai harus mati itu kan tidak punya peri kebinatangan. Langit biru di Pura Puseh Nataran Batu Sepi, Sumampan Kemenuh, Gianyar, Bali, seakan menenggelamkan cerita pilu tentang keluarga yang kehilangan sang penopang hidupnya di tanah Batu Riti lantaran kedapatan mencuri ayam. Derasnya doa di dalam pura terus mengalir kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang terbalut dalam sesembahan yang dihantarkan ke seorang pandita. Pandita melakukan puja untuk keseimbangan dan keharmonisan alam semesta, diiringi berbagai tarian sakral, suara gamelan. Semua binatang yang ada dalam upacara ini telah melalui mapepada atau menyucikan roh binatang supaya menjadi makhluk yang sempurna dengan cara memandikannya dengan air suci dan rohnya dikembalikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Prosesi sebelum taburah itu namanya apa, Pak? Tauragung. Tauragung itu dilakukan untuk menyucikan alam. Jadi sebelum taburah harus ada tauragung untuk menyucikan alam. Setelah itu darah ayam itu diambil, Dibersihkan ke lingkungan. oh dibersihkan. Dibersihkan. Nah, ayamnya ini jumlahnya berapa, Pak? Ada 6 ayam. 6 ekor. Oh, Supaya ada 3 perhelatan. 3 perhelatan. Oke, ada 6 ayam, 3 perhelatan secara langsung berarti, atau 6-6-nya atau 2-2-2? Sampai jam 2 nanti? Oh, langsung aja berarti. Siap, kasih Pak. Kentongan gentas sudari yang terbuat dari bambu ikut menghantarkan kidung-kidung suci. Hal ini bermakna apa yang dipersembahkan dapat diterima dan semua makhluk di bumi diberkati dalam kedamaian dan kerahayuan. Taburah menjadi rangkaian upacara Taur Agung. Tabuh berarti menabur atau mempersembahkan, sementara rah adalah darah. Jadi sebentar lagi acara taburah akan dimulai dan tadi sudah dilakukan sejumlah rangkaian ya. Salah satunya adalah Tauragung. Tauragung ini untuk menyucikan alam begitu sebelum nanti acara taburah ini digelar. Nah, di sebelah saya ini juga sudah ada persiapan pastinya ayam-ayam yang nantinya akan diprosesikan begitu ya, diritualkan taburah. Ini adalah ayam jantan yang sudah dipasangi taji di masing-masing kakinya. Boleh dibuka lagi, Pak? Ini di masing-masing kaki ayam ya, sudah dipasangi taji. Nah, ini yang nanti akan ditarik begitu ya. Ini nantinya akan ditarik, kemudian darahnya juga akan diambil begitu. Ini hasil tanpa uang begitu ya, tanpa uang. Jadi kalau prosesi dari taburah ini ditegaskan pula oleh warga lokal bahwa ini sama sekali tidak melibatkan pertaruhan, tidak ada nilai perjudian sama sekali, hanya persembahan untuk leluhur begitu ya Pak ya. Oh, untuk warga lokal saja, hanya persembahan untuk warga lokal. Kita akan lihat ya bagaimana nanti jalannya taburah yang sebentar lagi juga akan digelar di depan saya ini dan disaksikan langsung oleh warga lokal yang ada di sini. Ritual ini merupakan adu ayam suci yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan negatif dan menjaga keseimbangan alam melalui persembahan darah. Persiapan ayam untuk ritual taburah dan tajen sangat berbeda. Ayam yang dipersembahkan untuk tajen atau sabung ayam
mendapatkan persiapan khusus. Biasanya ayam diberikan vitamin untuk meningkatkan fisik pada saat bertarung. Selain itu, ayam untuk tajian diberikan vitamin yang berguna untuk mencegah pendarahan hebat ketika ayam terluka. Tak hanya itu, ayam tajian pun harus dimandikan secara terus-menerus sebelum turun ke arena laga sabung ayam atau tajian. Sementara persiapan untuk ayam dalam upacara tabuhrah hanya menyiapkan ayam jantan berukuran sedang dan menggunakan taji pisau. Tidak ada perlakuan khusus pada ayam jantan yang dihadirkan dalam upacara-upacara besar keagamaan di Bali. 3 ayam yang dipersembahkan untuk diadu secara bertahap tanpa ada taruhan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi yatnya Taur Agung. Selain itu, bertujuan sebagai persembahan suci tanpa ada kebencian dan dendam. Hanya tulus ikhlas dan mengubah energi yang melemah menjadi energi kuat dan positif. Darah yang keluar dari ayam yang kalah dalam tabuhrah akan dibawa untuk dikelilingi di dalam upacara Taur Agung. Ketika ada tabuhrah itu, tabuhrah tidak bisa sembarang. Didahului oleh adu telur, adu kemiri, adu keluak, adu batok kelapa gitu. Baru adu ayam, dan ayamnya itu pun 3 pasang, pakai taji. Kalau sudah mati, darahnya itu dicolek-colekkan ke pilar-pilar rumah. Jadi tidak ada taruhan. Disebut tabuhrah yang berdasarkan Pancabuto itu upacaranya itu adalah untuk menyimbangkan alam Buana Alit dan Buana Agung. Buana Alit kan kita, Buana Agung itu alam. Lama-lama namanya saja manusia. Manusia itu tidak lepas dari Ruo Benedo. Tujuannya baik, tapi lama-lama disalahgunakan. Habis tabuhrah itu ada selengan di belakangnya, justru itu yang rame, yang pakai uang. Nah, itulah yang kemudian disebut tajen gitu. Semua yang bersifat merugikan itu bukan tradisi. Jadi ritual ini kabarnya jarang sekali digelar di Pura Puseh Nataran Batu Setih. Informasinya 40 tahun sekali, dan bisa dilihat ya, tadi tidak hanya ayam saja tapi juga ada pemotongan babi, kemudian juga ada kerbau di situ. Darahnya ini sebagai persembahan ke Butekala untuk kemudian ini difungsikan atau diartikan sebagai menetralisir ya Pak ya, menetralisir, menyeimbangkan alam semesta. Ayam sempurna gitu. Dan hewan-hewan itu tadi ini juga diharapkan di kehidupan selanjutnya ini bisa lebih tinggi begitu ya, derajatnya begitu ya Pak. Derajatnya naik. Budaya tidak hanya tentang apa yang kita jaga, tetapi juga tentang bagaimana nilainya kita hidupi. Sebab budaya yang lestari adalah budaya yang tetap menjaga harmoni dan kemanusiaan. Budaya Bali yang indah dan juga sakral tak boleh dirobek dengan adanya kekerasan, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, dan juga hasrat ingin memperoleh keuntungan dengan mengorbankan milik orang lain dan juga bahkan mempertaruhkannya. Menjaga kebudayaan tak sekedar mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga adab, menjaga kearifan, dan juga martabat manusia yang ada di dalamnya. Mari menjaga Bali, karena sejatinya di dalam raganya Bali menjunjung tinggi kehormatan dan juga keharmonisan, bukan tentang bagaimana manusia memuaskan diri.